Saya Dr. Marta Leni Siregar, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FTUI. Kita akan membahas mengapa terjadi kecelakaan di tikungan. Mari membahasnya dari beberapa aspek. Pertama, apakah jarak pandang terpenuhi? Karena jika tidak, pengendara tidak dapat menghindari objek ataupun kendaraan di depannya. Jarak pandang yang harus tersedia di semua titik di jalan adalah jarak pandang henti, yaitu jarak minimum yang bebas dan terlihat yang diperlukan oleh seorang pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman sejak melihat rintangan di depannya berupa objek setinggi kecil ya sekitar 10 cm. Nah, jarak pandang henti adalah total dari jarak reaksi ketika pengemudi melihat, mengenali, dan memutuskan berhenti, ditambah jarak yang ditempuh kendaraan setelah rem diinjak. Nah, semakin tinggi kecepatan, semakin panjang jarak pandang henti yang dibutuhkan, seperti pada tabel yang ditampilkan ini. Tikungan harus dapat menyediakan jarak pandang henti yang aman terhadap kendaraan lain dengan asumsi tinggi objek adalah 0,6 meter atau 60 cm sebagai tinggi bagian belakang kendaraan. Dengan demikian, harus tersedia jarak bebas M tanpa halangan yang diukur dari garis pandang pengemudi sampai ke tengah lajur tepi. Berapa besarnya M tergantung kecepatan dan radius tikungan. Semakin kecil jari-jari tikungan, diperlukan jarak bebas M yang lebih besar. Nah, jarak bebas yang kurang berakibat pengendara tidak dapat menghindari kecelakaan dengan kendaraan di depannya. Ini adalah sebuah tikungan yang sering terjadi kecelakaan. Pada tikungan ini tampak tidak tersedia jarak bebas yang memadai. Berikutnya perlu dipastikan apakah super elevasi di tikungan kurang memadai. Resikonya adalah kendaraan terdorong keluar tikungan. Kendaraan di tikungan mengalami percepatan sentripetal yang mengarahkan kendaraan bergerak melingkar mengikuti lengkungan tikungan. Ketika kendaraan bergerak, timbul gaya semu yang seolah-olah mengarah keluar dari pusat lingkaran yang disebut gaya sentrifugal. Nah, besarnya gaya ini dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, massa kendaraan, dan jari-jari tikungan. Untuk mengimbanginya, tikungan perlu diberikan pemiringan atau yang kita sebut super elevasi agar gaya-gaya yang ada dapat mengimbangi gaya sentrifugal. Ini adalah kondisi gaya-gaya yang bekerja dan prinsip kesetimbangan yang dibutuhkan untuk memastikan kendaraan dapat bergerak dengan benar pada lajurnya. Apakah semua tikungan harus diberikan super elevasi? Semakin besar jari-jari tikungan, semakin kecil kebutuhan akan super elevasi. Dan super elevasi maksimum diterapkan pada puncak tikungan. Tapi adanya akses atau simpang di puncak tikungan sering malah menghilangkan super elevasi maksimum yang dibutuhkan, sehingga tidak ada pemiringan yang membantu menahan gaya sentrifugal, seperti pada tikungan ini. Kecepatan tidak sesuai atau terlalu tinggi, kendaraan juga terdorong keluar tikungan. Kecepatan, super elevasi, radius, dan koefisien gesek itu saling menentukan. Sehingga kecepatan yang lebih tinggi berakibat pada steering effort yang lebih besar yang dibutuhkan dan peluang kendaraan terdorong keluar tikungan. Hydroplaning di tikungan juga dapat mengakibatkan kendaraan keluar lajur. Hydroplaning terjadi karena ban kendaraan kehilangan kontak dengan permukaan jalan akibat adanya lapisan air yang terbentuk di bawahnya. Hydroplaning bisa terjadi di mana saja pada dasarnya, tapi ketika terjadi di tikungan, tidak ada gaya gesek yang dibutuhkan untuk membantu menahan gaya sentrifugal keluar tikungan. Jadi hydroplaning di tikungan dapat mengakibatkan kendaraan keluar lajur. Selain kondisi geometrik jalan, banyak aspek lainnya pada dasarnya yang mempengaruhi keselamatan di jalan. Antara lain, ada perilaku pengendara, faktor psikologis dan fisiologis pengendara, pilihan kecepatan dan batas kecepatan yang ditetapkan, kondisi lingkungan berkendara, juga skill dan pengetahuan pengendara atau pengemudi. Jadi, berkendaralah dengan hati-hati, perhatikan kecepatan, bersiaplah untuk kondisi lingkungan yang mungkin kurang bersahabat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.